Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Semoga kalau ada yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, sehingga kita bisa belajar bersama pada kesempatan kali ini dengan lancar, dengan semangat, dan juga tetap enjoy di rumah ya. Oke, perkenalkan anak-anak, nama saya Ilham Tafin. Saya salah satu pengajar di SMK 2. Untuk tahun ini saya mendapatkan amanah untuk mengajar mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Anak-anakku, sebelum mata pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku, ini mungkin bagi kalian yang berada di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, kalian baru pertama kali melihat saya ya. Ya. Jadi mata pelajaran dasar-dasar program keahlian ini diampu oleh 4 orang. Yang pertama Ibu Tri Yuliati, yang kedua Ibu Ika Sumiati, yang ketiga Ibu Winda Wanerin, dan yang keempat adalah saya. Kenapa kok bisa yang ngajar banyak banget seperti itu? Jadi gini ceritanya. Pada tahun ini, tahun ajaran 2021-2022, sekolah kita SMK Negeri 2 mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, ditunjuk sebagai sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan atau SMK-PK. Nah, karena kita mendapatkan kepercayaan tersebut, otomatis ada beberapa hal yang berubah, termasuk salah satunya yaitu kurikulum pembelajarannya ikut berubah. Jadi dulu kita menggunakan kurikulum 2013 revisi, sedang mulai tahun pelajaran ini diterapkan di tingkat 10, itu menggunakan kurikulum yang namanya kurikulum SMK-PK. Apa perbedaannya Pak antara kurikulum 2013 dengan kurikulum SMK-PK? Nah gini, dulu di kurikulum 2013 ada kelompok mata pelajaran yang namanya C2 atau dasar kejuruan, yang terdiri dari 4 mata pelajaran, yaitu yang pertama mata pelajaran etika profesi, yang kedua mata pelajaran spreadsheet, yang ketiga mata pelajaran perbankan dasar, dan juga mata pelajaran akuntansi dasar. Jadi ada 4 mata pelajaran pada kelompok dasar kejuruan. Nah, pada kurikulum yang baru ini, kurikulum yang sekolah PK tadi, SMK-PK tadi, keempat mata pelajaran itu digabung menjadi satu, yaitu mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Jadi mata pelajaranmu ini yang dasar-dasar program keahlian, pada hakikatnya di kurikulum 2013 revisi atau kurikulum yang terdahulu itu terdiri dari 4 mata pelajaran. Nah banyak ya ternyata ya. Oh Pak, itu nanti susah Pak belajarnya Pak. Masa kita harus belajar 4 mata pelajaran? Tenang, kamu tenang aja. Kamu tidak usah khawatir ya. Nanti kami keempat guru yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kita sudah berdiskusi, mencarikan solusi yang terbaik bagaimana agar kita itu bisa belajar dengan simpel, dengan mudah. Kamu mudah menerima, kami juga mudah memberikan ilmu kepada kalian. Nah, setelah kami berdiskusi, kami membuat suatu keputusan, yaitu bahwa dari keempat
mata pelajaran tersebut harus ada satu mata pelajaran yang jadi prioritas, yaitu kami putuskan bahwa mata pelajaran yang menjadi prioritas dan mendapat jam yang paling banyak adalah akuntansi dasar. Kenapa kok akuntansi dasar? Karena akuntansi dasar itu nanti memiliki kompleksitas yang lebih tinggi daripada ketiga mata pelajaran yang lain. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa mata pelajaran akuntansi dasar itu merupakan nanti menjadi dasarmu saat kamu belajar mata pelajaran yang lain di kelas 11 dan kelas 12. Ya, karena itu merupakan mata pelajaran dasar, otomatis nanti kita menempatkan akuntansi dasar memperoleh porsi jam yang lebih banyak. Terus gimana dong Pak pembelajarannya? Ini pembelajarannya. Jadi nanti di tiap pekan itu akan ada dua mata pelajaran atau dua materi yang akan kami berikan kepada kalian. Di dasar program kalian, di tiap pekannya ada dua materi yang kami berikan. Yang rutin kami berikan di tiap pekannya yaitu mata pelajaran akuntansi dasar pada sesi yang pertama. Sedang pada sesi yang kedua nanti akan gantian mata pelajarannya, materinya akan ganti. Bisa jadi akuntansi dasar di sesi pertama, yang kedua perbankan dasar, seperti pada pekan ini. Pekan besok akuntansi dasar lagi, tapi pasangannya ganti. Nanti etika profesi. Pekan selanjutnya akuntansi dasar lagi, tapi pasangannya ganti lagi dengan yang lain. Seperti itu metode pembelajarannya. Sehingga di tiap pekannya mata pelajaran akuntansi dasar akan terus ada. Sedang pasangannya yang berganti-ganti seperti itu. Apakah sudah bisa kamu pahami ya? Kalau kamu ada pertanyaan, silakan kamu tanyakan ke guru pengampumu masing-masing. Kamu bisa tanya lewat WA, atau bisa juga kirim email, atau kamu telepon langsung, atau main ke rumah pengampumu, boleh, silahkan. Asal kalau kamu keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kamu memakai masker, kamu cuci tangan, kamu jaga jarak, dan sebagainya. Ya, dengan mematuhi protokol kesehatan tersebut, kita harapkan bahwa pandemi ini akan segera berakhir, agar kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Ya, saya mohon maaf ya, tadi mungkin videonya terpotong karena ternyata memori saya sudah penuh ya. Saya mohon maaf sekali. Ya, kita lanjutkan ya. Pada sesi ini nanti kita akan membahas mengenai perbankan dasar ya. Jadi pada pekan ini pembelajarannya sesi pertama akuntansi, nanti akan disampaikan oleh pengajar yang lain, entah itu berupa slide, berupa file, atau mungkin berupa video atau berupa video dari YouTube. Nanti pengajar yang lain yang akan menyampaikan akuntansi dasar. Nah, saya itu menyampaikan yang sesi 2-nya, yaitu mengenai perbankan dasar. Sudah paham ya? Oke. Kalau kalian itu mendengar kata bank, apa yang kalian pikirkan coba? Sudah? Kira-kira apa? Ayo dibayangkan. Bank. Mungkin kalian ada yang jawab gitu. Di sana ada yang jawab. Saya pikirkan uang, Pak. Saya memikirkan tentang nabung, Pak. Saya memikirkan tentang utang, Pak. Karena saya juga hobi utang, Pak. Misal seperti itu. Atau memikirkan yang lain apa? Tempatnya AC, Pak, ada AC-nya, dingin, tempatnya bagus, Pak. Yang kerja di sana masnya ganteng-ganteng, mbaknya cantik-cantik, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Itu betul juga ya. Itu betul. Tapi belum tepat 100%. Nah, terus apa, Pak, bank itu, Pak? Oke, gini. Jika kita membahas mengenai bank, kita tidak bisa lepas dari dasar undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Jadi itu merupakan dasar hukum dari perbankan yang ada di Indonesia. Saya ulangi lagi, Undang-Undang nomor 10 tahun 98. Di situ juga ada pengertian atau definisi mengenai bank. Apa itu bank? Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 98, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ya, jadi bank itu badan usaha yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk, mohon maaf saya ulangi, bank itu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Itulah bank. Oh, bank ya. Jadi bank itu menghimpun, menyalurkan, menghimpun, menyalurkan, menghimpun, menyalurkan, seperti itu. Nah, dari pengertian itu tentu sudah ada gambaran tugas pokoknya bank itu apa. Tugas pokok bank itu ada dua. Yang pertama adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tugas atau biasa kita sebut dengan funding. Yang kedua, menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk utang atau kredit atau bentuk lainnya yang biasa kita sebut dengan lending. Jadi tugas pokoknya yang pertama funding, yang kedua lending. Itu tugas pokoknya. Nah, karena tugas pokoknya itu funding dan lending tadi, maka bank biasa disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau intermediary financial institution. Apa lembaga perantara keuangan? Yaitu lembaga yang menjadi jembatan atau menjadi penghubung dari orang yang kelebihan dana atau biasa kita sebut surplus unit kepada orang yang kekurangan dana atau biasa kita sebut defisit unit. Jadi bank itu menjadi penghubung dua tadi, orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Orang yang kelebihan dana akan mempercayakan dananya ke bank untuk disimpan di bank, sedangkan orang yang kekurangan dana tadi akan meminjam di bank. Maka atas dasar itulah maka bank disebut sebagai lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara yang kelebihan dana atau surplus unit dengan orang yang kekurangan dana atau defisit unit. Itulah bank. Nah, nanti hari ini kita tidak usah ngomongin banyak-banyak dulu tentang bank. Paling tidak kamu sudah paham tadi, yang pertama pengertian bank, yang kedua mengenai tugas pokok bank. Nanti yang ketiga saya sampaikan sedikit mengenai produk-produk bank yang terkait dengan tugas pokok bank tadi. Ya, jadi bank itu lembaga perantara yang menghubungkan yang orang yang kelebihan dana atau surplus unit dengan orang yang kekurangan dana atau defisit unit. Oke. Kemudian yang ketiga, nah terus produk-produknya bank itu apa, Pak? Nah, produk bank kalau dari tugas pokok tadi sudah kelihatan. Apa produknya? Produknya yang pertama ada yang namanya produk simpanan. Yang kedua ada yang namanya, mohon maaf ya, produk kredit atau produk penyaluran dana. Yang produk simpanan ada tiga. Ada simpanan tabungan, itu yang kamu mesti kenal, itu simpanan tabungan. Yang kedua
ada simpanan giro, dan yang ketiga ada simpanan deposito. Itu produk dari penghimpunan dana bank. Kemudian produk yang penyaluran dana bank itu biasa kita kenal dengan nama kredit ya, atau utang lah kalau orang biasa kita nyebutnya utang bank. Itu produk penyaluran dana. Oke ya, jadi kita tadi sudah ada 3 poin: pengertian bank, tugas pokok bank, dan juga produk bank. Ini kita sekilas dulu saja, tidak usah terlalu banyak materi. Saya takutnya kamu tak kasih materi yang banyak, kepalamu pusing, nanti imunmu drop, kamu kena corona. Duh, saya merasa berdosa saya ya. Itu sedikit-sedikit aja ya, kepotong lagi ya, saya mohon maaf, penuh lagi memori saya, maklum lah, HP-nya kok nggak support nih dipakai buat video ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Hari ini sudah ada 3 poin yang kita dapatkan. Yang pertama mengenai pengertian bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Kemudian kita dapatkan juga mengenai tugas pokok bank. Tugas pokok bank itu ada 2, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan yang kedua yaitu menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Itu tugas pokok bank. Dari tugas pokok itu ada fungsi bank, karena fungsinya sebagai tadi perantara keuangan tadi. Kemudian poin yang kita ambil yang ketiga, yaitu bahwa produk bank yang berupa penghimpunan dana itu ada 3: simpanan tabungan, simpanan giro, simpanan deposito. Sedang produk bank dari penyaluran dana itu biasanya kita sebut dengan kredit. Itu dulu poin yang akan kita ambil di pembelajaran perbankan dasar pada hari ini. Nah, sebagai akhir video ini saya ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya tidak usah bikin pusing, yang gampang aja. Coba kamu bayangkan antara rumahmu dengan SMK 2 Kediri. Nah, kira-kira di sepanjang jalan itu antara rumahmu dengan SMK 2 Kediri itu, di situ ada bank apa aja? Ya, kamu ingat-ingat. Kalau kamu tidak ingat ya sudah, kamu tulis saja di jawaban tugasmu, saya tidak ingat Pak, tidak apa-apa. Kalau bisa ya diingat-ingat. Baik banknya itu bank umum ya, seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN dan sebagainya, atau bank yang sifatnya BPR atau bank perkreditan rakyat. Itu apa Pak BPR? Itu insya Allah next lah kita bahas ya. Jadi kamu tulis bank-bank yang kamu lewati dari SMK 2 ke rumah. Kalau kamu tidak bisa keluar, kamu ingat-ingat aja. Kira-kira ada bank apa saja yang akan kamu temui, yang kamu temui di sepanjang jalan antara rumahmu dengan SMK 2. Oke, itu aja tugasnya. Nanti kamu tuliskan tugasmu, kamu foto, kemudian kamu upload lewat Google Classroom atau nanti di pengajar yang lain, mungkin lewat WA dan sebagainya. Nanti tergantung pengajar yang bersangkutan. Sudah jelas ya tugasnya ya. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dulu pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.